Ya, baik teman-teman, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas lagi materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang beberapa pertanyaan yang muncul pada saat kita menyelenggarakan uh, interaktif webinar beberapa waktu yang lalu. Ya, untuk itu kita akan coba bahas lebih lanjut pada kesempatan ini jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang muncul tersebut pada topik pemanfaatan peluang usaha melalui digital marketing dengan video kami yang ke part 3. Ya, baik. Sebelum kita mulai, mohon bantuan teman-teman untuk jangan lupa subscribe dan share. Dan sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa jawaban pertanyaan pertama sampai dengan ketiga itu sudah kami upload di video kami part 1 yang sebelumnya. Silahkan nanti lihat di YouTube-nya ini. Kemudian pertanyaan keempat dan kelima sudah kami jawab juga pada video kami di part 2 sebelumnya di YouTube ini. Baik, kita akan coba lihat. Iya, baik teman-teman, kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan yang ke-6 pada kesempatan ini dan ke-7 ya. Yang ke-6 itu adalah apakah ada strategi khusus untuk merangkul generasi milenial? Jadi yang ditanyakan itu strategi merangkul generasi milenial. Baik, untuk itu kita akan coba jelaskan secara rinci satu persatu dari apa saja sih kira-kira strategi dalam merangkul generasi milenial tersebut. Ya. Milenial dilahirkan di tengah era transisi dan dihadapkan pada kemajuan teknologi informasi. Mereka memiliki karakteristik sendiri, ya, dan juga generasi milenial ini cenderung mementingkan kecepatan, kepraktisan, dan kefleksibelan. Menurut hasil yang dilakukan penelitian oleh Matt Brighton, ya, dan juga ditulis dalam bukunya Your Nation Building Remarkable Brand in Your Driven Culture. Beliau berpendapat bahwa diperlukan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi generasi muda milenial ini. Ya. Masih lanjutan dari hasil buku beliau tersebut, pengamatan dari buku beliau tersebut, ya. Milenial memiliki pengaruh besar di masa depan untuk mengubah segala aspek, mulai dari politik, budaya, hingga ke bisnis. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Bahwa milenial tersebut memiliki pengaruh yang besar di masa depan untuk mengubah segala aspek, mulai dari politik, budaya, hingga ke bisnis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara merangkul milenial ya. Ini artikel ini juga pernah dibahas oleh Prijanto Rabani ya. Baik. Yang pertama itu adalah hindari beriklan. Nanti kita bahas satu persatu ya. Yang kedua itu pengalaman bernilai sangatlah tinggi. Ketiga, personifikasikan merek Anda. Ya. Keempat, fear of missing out. Kelima, generasi bayar di tempat. Keenam, mentalitas free agency. Nah, itulah strategi, 6 strategi yang perlu kita lakukan untuk merangkul kelompok atau adik-adik kita yang termasuk di dalam generasi milenial. Baik, kita coba bahas satu persatu. Hindari beriklan. Ini strateginya untuk merangkul mereka. Kenapa? Kita tahu sekarang ini iklan televisi ataupun iklan media cetak itu
sebaiknya kita hindari ya dalam merangkul pasar milenial ini. Generasi milenial justru sudah mulai menggunakan alternatif media-media yang menghindarkan mereka dari iklan. Nih. Sehingga banyak dari mereka itu kita lihat menggunakan yang namanya Netflix, Hulu, dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena memang tidak mengganggu mereka dengan iklan-iklan. Iklan bukanlah media yang efektif dalam merangkul pasar milenial ini. Jadi jangan kita beriklan di TV, di media cetak. Sekarang ini ya kuranginlah atau tidak usah sama sekali ya, di samping memang biaya yang cukup tinggi. Kemudian strategi merangkul milenial. Oh ya, sebelum itu saya coba akan lebih diperjelas lagi ya, kaitan dengan hindari beriklan ini, karena beberapa waktu di video yang lalu itu pernah kita bahas bahwa milenial ini kalaupun terpaksa memang kita harus beriklan kepada mereka ya, gunakanlah iklan-iklan yang bersifat soft selling ya, yang sifatnya mengutamakan manfaat dari produk yang kita miliki, keunggulan dari produk yang kita miliki, serta konten-konten yang kita buat itu otentik dan bisa menggugah dari para pasar milenial ini. Gitu. Kemudian yang kedua, strategi merangkul milenial itu adalah dari sisi pengalaman. Pengalaman di sini bernilai sangat tinggi. Kenapa? Dengan hadirnya Instagram, YouTube, dan sebagainya itu, maka mereka lebih sering melakukan berbagi pengalaman, baik melalui foto ataupun dengan cara real time ya, secara live gitu ya. Nah ini bisa membuat mereka merasa eh, memiliki suatu gengsi tertentu ya. Artinya dengan apa yang mereka alami ya, dengan pengalamannya itu mereka akan share kepada teman-temannya dengan foto dan sebagainya itu ya, maka itu akan menambah rasa gengsi dari milenial tersebut. Juga dimungkinkan bagi mereka itu untuk merasakan pengalaman sebagai seorang fotografer ataupun seniman gitu kan. Karena sekarang ini swafoto itu yang sangat diminatin oleh para milenial ini. Nah, untuk itu untuk merangkul para milenial ini seandainya kita itu memiliki suatu usaha, ya cobalah usaha kita itu atau bisnis kita itu dibuat sehingga memberikan suatu kesan tentang pengalaman atau experience yang tersendiri bagi konsumen ataupun anak-anak milenial ini yang bisa mereka share kepada teman-temannya, menyatakan bahwa mereka sudah mengalami langsung apa yang diinfokan oleh para pemasar gitu kan, atau tentang suatu tempat di mana bisnis kita itu berjalan. Nah, ini akan menggugah para anggota milenial lainnya yang satu kelompok dengan milenial yang sudah pernah berpengalaman ke situ atau membagikan pengalamannya itu. Nah, di sini merek seharusnya fokus pada pemberian pengalaman. Itu yang saya jelaskan tadi itu. Bukan mencekoki generasi ini dengan janji-janji. Jadi sudah tidak saatnya lagi sekarang ini kita membuat satu eh, media ataupun konten pemasaran, konten promosi yang sifatnya janji-janji. Lebih baik diarahkan kepada soft selling seperti yang kita bahas kemarin itu dengan menambahkan di sini kesan dari sisi pengalamannya. Kenapa? Karena pengalaman itu bernilai sangat tinggi bagi para milenial itu sendiri ya. Makanya mereka senang sekali umpamanya untuk bersuap foto dan sebagainya untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah melakukan melalui pengalaman itu dan pengalaman itu dianggap sesuatu yang sangat tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian personifikasikan merek Anda. Ya. Mengapa sebuah merek harus terlihat otentik ya, dan dekat dengan pasarnya? Inilah. Otentik artinya menyatakan segala sesuatu itu apa adanya gitu kan, bukan hanya dengan janji-janji dan sebagainya. Jadi apa adanya, umpamanya secara alamikah dan sebagainya. Nah, ini para kita sudah bahas juga di beberapa video kita terdahulu itu bahwa para kelompok milenial ini mereka akan senang dengan konten-konten yang sifatnya otentik ya. Nah,
inilah yang akan mendekatkan kita atau produk atau merek kita itu dengan pasar para milenial ini. Dengan demikian, milenial itu nanti akan merasa adanya rasa personifikasi atau rasa memiliki dari dalam dirinya, dan muncullah yang paling penting itu nanti adalah personal brand. Iya. Nah, ini personal brand ini bisa terbentuk ya, baik itu bagi para karyawan kita sendiri ataupun terutama bagi para pengunjung ataupun konsumen kita, para milenial ini terutama ya, personal brand. Ya. Dengan personal brand ini yang melekat pada setiap individu ya, itu akan mencerminkan personifikasi dari merek Anda juga. Untuk itu, gunakan media sosial ya sebagai jalur personifikasi ya. Penampilan, nada, rasa dari suatu merek menjadi krusial saat Anda ya ingin merek Anda diikuti di media sosial sebagai para selebritis terkenal. Nah, di sini makanya personifikasi. Makanya dari kemarin umpamanya kita juga pernah bahas, kita juga dalam strategi digital marketing kita itu bisa juga meng-guide influencer ya untuk mempersonifikasikan dari produk atau merek produk kita. Itu. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat dari strategi merangkul milenial ini adalah FOMO, fear of missing out. Maksudnya apa ini? Fear of missing out ini menjadi suatu perasaan yang mengakar di benak para milenial, yaitu mereka takut ketinggalan, ya. Karena mereka ini senang bersharing ria, berbagi dan sebagainya, kemudian saling komen, maka mereka sangat memiliki rasa takut ketinggalan atas sesuatu, apakah itu berita, informasi ataupun sekedar updatean, ya, mengenai apa yang sedang tren atau terjadi saat ini. Bukan hanya itu, ya, mereka ini juga memiliki hasrat untuk menciptakan suatu tren tertentu sangat tinggi. Ya, ini hasrat untuk menciptakan tren. Ya, jadi mereka sendiri yang membuat tren itu, gitu kan. Mereka tidak mau ketinggalan. Mereka ingin orang-orang mengikuti apa yang mereka lakukan, followers dan sebagainya. Nah, ini mengapa mereka secara konstan seringkali mencari tempat-tempat, umpamanya tempat makan yang baru, mereka bahkan berani berlibur ke sudut-sudut negeri yang eksotik atau sekedar melakukan hal-hal yang bersifat edgy dan melawan tren ini untuk menciptakan suatu tren ya, supaya orang lain mau mengikuti dia ya sebagai follower dan menunjukkan bahwa dia sudah bisa seperti itu dan orang lain belum tentu bisa seperti itu. Kemudian strategi merangkul milenial yang kelima yaitu upayakan ya untuk mengarah kepada generasi bayar di tempat ini ya. Dilihat sebagai hal yang melibatkan terlalu banyak komitmen, keanggotaan dan periode terlalu panjang, maka generasi milenial ini akan ragu untuk menjatuhkan pilihannya. Sesuatu yang mengikat seperti berlangganan atau keanggotaan yang melibatkan banyak waktu akan membuat generasi milenial berpikir dua kali ya. Nah, kenapa? Karena milenial ini suka dengan cara-cara yang fleksibel. Mereka bisa membayar hanya pada saat mereka membeli suatu produk atau menggunakan suatu fasilitas. Fleksibilitas seperti inilah dinilai lebih menggoda, ya. Karena membebaskan generasi ini dari serangkaian komitmen yang tidak diperlukan, ya. Jadi mereka senangnya itu ya bayar di tempat lah. Artinya apa yang mereka beli, apa yang mereka gunakan, fasilitas itu itulah yang mereka bayar pada saat digunakan. Pada saat tidak digunakan mereka tidak perlu. Nah, ini yang perlu kita siapkan sebagai strategi kita merangkul para milenial ini. Ya, yang keenam terakhir yaitu mentalitas pre-agency. Ya. Seiring dengan makin banyaknya angkatan usia produktif, ya, angkatan usia produktif kemarin juga dalam video terdahulu sudah kita pernah bahas ya. Usia produktif ini dengan dari kelompok milenial atau generasi milenial ini akan meningkat terus ya. Sekarang ini sudah mencapai sekitar 60%, kemudian tahun 2025 itu diperkirakan akan mencapai sekitar 70-75% gitu, ya. Maka generasi ini semakin terlihat bergerak ke arah self employee, ya.
mereka memberikan lebih banyak ruang untuk kebebasan masing-masing individu. Ya, kemarin juga sudah pernah kita bahas bahwa terhadap para karyawan kita juga ya harus bersikap sebagai bukan hanya sebagai karyawan kita atau bawahan kita, tetapi dia kita perlakukan sebagai seorang mitra. Ya, karena kemitraan ini nanti yang akan banyak di masa yang akan datang ya. Seperti kemarin sudah pernah kita bahas juga ya di dalam pembahasan tentang Gojek gitu kan dan lain-lain ya, mereka itu mengutamakan kemitraan ya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Untuk itu kita perlu juga memahami bahwa kita perlu merangkul para milenial ini jika mereka itu adalah karyawan-karyawan kita untuk memberikan kepada mereka itu jenis-jenis pekerjaan yang fleksibel yang akan meningkatkan produktivitas dia. Kenapa demikian? Karena sudah juga kita bahas kemarin-kemarin bahwa para milenial ini ya memang dalam waktu yang bersamaan bisa jadi mereka ini melakukan pekerjaan bukan hanya satu pekerjaan tetapi berbagai jenis pekerjaan lain gitu ya. Karena memang juga mereka ini nanti para kedepannya ini adalah banyak berhubungan dengan kita itu sebagai pengusaha itu mereka adalah mitra ya. Jadi lebih banyak kemitraannya. Jadi jangan heran dan jangan kaget pada saat yang bersamaan mereka akan sebagai freelance mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari tempat lain. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bahas tentang strategi merangkul generasi milenial ini. Ada 6 hal ini yang perlu diperhatikan supaya kita bisa berhasil dalam merangkul generasi milenial. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana meningkatkan penggunaan digital marketing di masa seperti sekarang ini? Ini pertanyaan ketujuh yang muncul. Maka kita akan coba jawab ya lebih detail tentang hal ini, yaitu bagaimana meningkatkan penggunaan dari digital media, digital marketing untuk kesuksesan kita di saat seperti sekarang ini. Milenial sudah kita ketahui bahwa tadi mereka cenderung lebih mementingkan kecepatan, ketepatan, kepraktisan, dan fleksibel. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Matt Barton juga sudah tadi mengemukakan bahwa diperlukan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi generasi milenial. Ya. Memiliki pengaruh besar di masa depan, baik untuk mengubah segala aspek, mulai dari politik, budaya, hingga ke bisnis. Lantas kita perlu ketahui juga apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan digital marketing itu sendiri ya. Digital marketing ini menurut saya itu adalah sesuatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau merek atau produk melalui dunia digital atau internet. Nah, ini dengan menggunakan berbagai platform ataupun media-media yang ada. Tujuannya adalah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat. Nah, ini itulah digital marketing. Adapun kalau kita lihat ya digital marketing itu sendiri framework-nya adalah kalau kita lihat di sini ya website marketing, email marketing dan sosial media. Nah, coba kita lihat. Bisa sih kita melakukan peningkatan penggunaan dari digital marketing itu menggunakan website marketing ya. Jika memang kita memiliki konten-konten yang kuat atau great content ya untuk terjadinya searching engine occupation, ya, optimization, ya, searching engine automation. Nah ini pernah sekedar cerita, pernah saya alami beberapa sejak dari kurang lebih ya 10 tahun yang silam lah ya. Waktu itu kan belum sefavorit sekarang dengan YouTube dan Instagram ya. Dulu itu masih menggunakan banyaknya blog, BB, dan sebagainya ya. Ini sekedar cerita tentang pengalaman aja. Pernah waktu itu saya memiliki, awalnya ya memang saya tidak begitu paham ya dengan kaitan dengan digital, kaitan dengan internet dan sebagainya itu ya kurang memahami. Namun saya mencoba waktu itu untuk mencoba tahu apa itu yang namanya online, terutama juga ya internet dan bisnis online-nya ya. Sehingga saya banyak belajar dan saya ikut di beberapa website
yang lain yang berkaitan dengan bagaimana mengetahui tentang bisnis online dan juga digital itu sendiri ya. Nah, di sini saya mulai belajar bagaimana dengan blog. Waktu itu kan dengan blog ya. Alhamdulillah waktu sekitar tahun 2007 itu saya punya sekitar 27 blog ya. Sekarang ya kurang lebih sekitar 60-an blog lah ya. Namun yang penting di sini ya, saya belajar banyak sekali tentang searching engine optimization ini ya, dengan konten-konten yang menarik. Waktu itu masih menggunakan blog dan informasi yang kita sebarkan itu melalui SMS dan juga BB waktu itu ya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya bagaimana grid konten ini ya, sehingga searching engine kita itu searching engine yang dimiliki di Google dan sebagainya itu bisa dengan cepat ya merespon atau melacak dari konten-konten ataupun informasi yang kita sampaikan atau artikel yang kita buat. Nah, waktu itu ingat persis saya dengan 27 blog saya itu sehingga itu merupakan suatu hikmah atau anugerah yang luar biasa juga bagi saya ya. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan sangat bersyukur demikian saya lihat blog-blog saya itu sangat berpengaruh terhadap diri saya sekarang ya di tahun-tahun sekitar mulai dari 5 tahun ke belakang sampai dengan sekarang ini ya, di mana saat-saat ini rupanya itulah yang sangat membantu bagi diri saya ya. Kalau kita lihat saya lebih meyakini diri bahwa rupanya Tuhan itu lebih banyak memberikan sesuatu belum tentu yang memenuhi apa yang kita inginkan ya. Tetapi rupanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan. Nah, dengan banyaknya blog saya ya dengan juga saya pasarkan tadi itu ya melalui dulu masih menggunakan BB dan SMS itu ya, maka alhamdulillah ya saat ini searching engine juga masih membaca ya. Saya bisa berada di halaman pertama bahkan di peringkat pertama apabila kita mengetik di Google itu dengan keyword atau kata kunci pemateri training. Ya, itu saya berada di urutan pertama di halaman pertama. Nah, silahkan bagi teman-teman yang mau mencoba lihat ya. Ketik pemateri training di Google, maka akan muncul nama saya. Ya, nah itu terima kasih sekali. Dengan demikian, maka banyaklah rezeki yang mengalir kepada saya. Alhamdulillah, yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup saya. Ya. Itu pengalaman sedikit tentang perlunya grid konten ini. Itu baru menggunakan blog ya, blogger ditambah dengan beberapa web gitu ya. Nah inilah, maka kita lihat bahwa salah satu dari framework digital marketing itu adalah website dengan konten yang great content ini. Kemudian email marketing, ya. Jika kita lihat di sini, ini salah satu framework juga ya, di mana jika kita itu memiliki database pelanggan yang cukup baik dan banyak itu, maka cocok juga kita menggunakan email marketing. Nanti kita lihat satu persatu lebih mendetail ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan salah satu framework dari digital marketing ini adalah social media marketing. Nah, ini yang rame, sekarang ini yang rame ya. Sekarang ini yang sedang rame itu adalah YouTube dan Instagram, di samping adanya Facebook, Twitter, dan lain-lain ya. Ini yang bisa juga membuat terjadinya engagement pada para konsumen kita. Baik, kita coba lihat satu persatu ya tentang website ya. Website marketing dulu. Nah, di sini grid ya. Jadi perlu sekali konten-konten dari web kita itu konten yang bagus, konten yang kuat, otentik dan sebagainya tadi gitu, yang menarik gitu kan. Itu dengan konten-konten yang bagus ataupun kuat dan sebagainya tadi itu, dia akan menarik tautan dari web-web hebat yang lainnya. Nah, ini kan jadi perlu sekali gitu ya bagi kita itu untuk membuat konten-konten itu di dalam web kita, website kita itu secara baik. Nah,
Di sini kalau kita lihat peran website masih sangat besar atau sangat tinggi ya untuk terjadinya atau kita manfaatkan sebagai sarana untuk digital marketing. Jadi bagi teman-teman para pelaku usaha yang belum memiliki web dan sebagainya ini ya, termasuk juga blog-blognya, sebaiknya menurut saya ya dimulailah ya, kalaupun blog ya sangat mudah dan sangat gampang, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Begitu juga dengan website ya juga dibuat ajalah website Anda ya, sehingga nantinya itu kita mau memasarkan secara digital marketing itu sangat mudah ya. Tautan dari situs web yang berkualitas tinggi ya akan meningkatkan, jadi kalau kita itu punya web yang bagus, dengan konten yang bagus, web-web orang lain itu akan ikut ke kita gitu kan, atau nge-link dengan kita, maka link-link dari mereka itu atau tautan dari mereka itu akan meningkatkan peringkat website kitanya sendiri di dalam pencarian atau mesin pencarian atau SEO tadi. Ini yang penting ya, pastikan bahwa web Anda itu bisa beradaptasi juga dengan layar ponsel cerdas atau smartphone kita dan juga perangkat tablet-tablet lainnya ya, ya gadget-gadget lainnya. Ini, jadi bukan hanya untuk PC ya, personal komputer, tetapi tolong web kita itu juga diupayakan untuk bisa beradaptasi dengan layar ponsel atau handphone kita ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kemarin, penjelasan kemarin juga sudah jelas, apalagi kepada saat kita akan menyasar teman-teman kita dari kelompok milenial yang sangat banyak saat ini ya. Mereka itu memang ya mobile minded ya, maka tidak mau seperti kemarin kita bahas konten-konten yang kita buat pun mobile oriented. Nah, maka termasuk juga situs atau website kita ini juga diupayakan supaya dia bisa connect atau beradaptasi dengan handphone atau smartphone ataupun dengan gadget atau tablet lainnya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, dengan kita memiliki database pelanggan yang bagus dan banyak tadi, kita gunakan email marketing sebagai sarana kita untuk melakukan direct digital marketing. Ya, nih, jadi email marketing ini masih bisa ya kita manfaatkan. Jadi bagi teman-teman para pelaku usaha, jangan enggan atau segan untuk menggunakan juga di samping web tadi ya email marketing ini gitu kan. Oh ya, saya mau sarankan sedikit nih tentang web tadi. Tolong untuk web itu dipisahkan ya antara web profil perusahaan ya di dalam webnya itu dengan website marketing. Ya, kenapa? Karena seringkali kaitan dengan profil perusahaan, seringkali sifatnya itu terlalu formal gitu loh. Sedangkan untuk web marketing ini dibuatlah sefleksibel mungkin gitu, menyesuaikan dengan generasi milenial mana yang kita akan tuju. Toh kemarin sudah pernah kita bahas ya, kita mau menuju ke generasi milenial yang mana. Jadi lebih terfokus lagi ya, bukan hanya dengan rentang usia ya. Untuk itu berarti website marketing kita ini juga harus disesuaikan dengan seleranya para generasi milenial tersebut. Oke, kita lanjut. Tadi itu membahas tentang email marketing ya. Jadi bisa juga digunakan salah satu platform ataupun framework dari digital marketing ini adalah email marketing. Ini masih efektif loh. Tetap menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan pelanggan. 91% dari semua pelanggan masih menggunakan email setiap hari. Nah, ini kan di samping Telegram ya, sekarang sudah muncul lagi Telegram, Instagram, dan sebagainya. Namun email marketing ini masih tetap bisa kita gunakan sebagai sarana digital marketing. Ya. Kita buat juga secara ya tadi itu ya, jadi diarahkan kepada private ya ataupun personalize ya. Jadi kalaupun kita kirimkan email marketing kita itu ke teman-teman kita yang lain, tolong diupayakan supaya email kita itu memang adalah email yang bersifat personal ya, yang di sana sangat kita buat dengan konten yang sangat menggugah, walaupun konten itu tetap otentik ya, sangat menggugah bagi para penerima email ya, namun itu ditujukan ke masing-masing personal, jadi sifatnya personalized lah ya.
Kemudian yang ketiga itu sosial media ya. Bisa kita gunakan berbagai macam sosial media, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, dan sebagainya ya. Di samping juga LinkedIn dan sebagainya ya. Nah sekarang ini yang sedang, kalau saya melihat ya ini, yang sedang tren saat ini itu yaitu YouTube. Ya, di samping adanya Instagram dan lain-lain ya. Nah untuk itu cobalah kita manfaatkan ya sosial media ini untuk mendorong traffic ke situs web kita. Ya, memang sih akhir-akhirnya ke situs web juga ya. Di samping ya ke media-media sosial yang lainnya ataupun email tadi yang mengarahkan juga ke web kita ya. Nah, kita tahu sekarang ini bahwa milenial ini atau kelompok-kelompok milenial ini sangat percaya kepada kelompok ataupun teman-temannya. Maka wajar kalau kita itu tergabung juga di dalam grup-grup sosial seperti ini ya. Jadi silahkan bagi teman-teman pelaku usaha ya untuk ya bukalah akun-akun di berbagai media sosial yang ada ya, tidak ada salahnya. Di sini ada 10 prinsip ya dalam hal kita memanfaatkan sosial media marketing ini ya di dalam bisnis ataupun usaha kita ya. 10 prinsip ini yang perlu kita tekan. Yang pertama, things sharing. Jadi berpikirlah untuk selalu berbagi. Ya, berbagi. Seperti yang kita bahas kemarin itu di dalam kita mengupayakan pemasaran kita ya, kalaupun memang terpaksa kita harus beriklan ya, iklannya gunakan soft selling, yaitu dengan cara berbagi gitu loh. Jadi informasi ataupun konten yang kita buat itu sifatnya share. Ya, share, berbagi. Jadi bukan memaksakan kepada audien kita itu atau pelanggan calon pelanggan kita itu membuat satu janji-janji tertentu, memaksakan beli sekarang dan sebagainya gitu ya, bukan. Jadi hal-hal yang bersifat share ya tentang manfaat, tentang keunggulan, tentang keuntungan ya, kelebihan-kelebihan yang kita produk kita yang ada dan sebagainya. Nah, itu demikian itu ya. Itulah hal-hal yang bisa menggugah para milenial. Sifatnya share. Dan kemarin juga kita sudah bahas lebih bagus juga kalau kita itu bisa membuat umpamanya suatu pedoman, panduan atau tip atau hal-hal yang bersifat tutorial umpamanya seperti itu gitu ya. Dalam hal kita memanfaatkan media sosial itu ya. Jadi lebih banyak sifatnya share atau education nantinya kita akan lihat lagi ya. Dan itu juga dilakukan real time ya. Upayakan sesuatu itu memang real time. Jadi apa yang kita publikasikan itu ada hal-hal yang real time, jangan yang sudah out of date gitu, jangan ya. Jadi hal-hal yang memang sedang real time, sedang hangat-hangatnya itulah kita eh, publikasikan atau kita sharekan tadi itu. Yang penting lagi, apa yang kita buat itu sifatnya educate, ya, mendidik, ya. Kita memberikan pembelajaran, mendidik, gitu kan, edukasi, ya. Jadi bukan hanya tadi berupa share, tetapi juga di dalamnya mengandung adanya edukasi. Makanya perlu seperti tutorial, tips, dan sebagainya, ya, atau pedoman, panduan, gitu yang kita buat, ya, atau kiat-kiat, gitu ya. Nah, itu bisa kita muat di berbagai macam sosial media marketing yang ada ya, dengan konten-konten yang terkait dengan produk kita. Di samping itu sifatnya juga bisa kita arahkan ke entertain ya. Jadi konten-konten kita itu di samping otentik tadi, education, kemudian terkait juga dengan real time dan bersifat share. Nah, upayakan juga bahwa apa yang kita buat konten-kontennya itu mengandung unsur entertain, memberikan suatu pelayanan kepada para market atau calon pelanggan kita ya, para pembaca ataupun kelompok milenial ini. Ya. Dan yang kelima di samping itu juga upayakan untuk menggunakan multi channel ya. Jadi jangan juga kita segan-segan untuk menggunakan berbagai macam channel ini ya. Kenapa? Karena ada memang masih ada yang seperti menggunakan Facebook, blog, kemudian mungkin juga masih ada yang menggunakan Klik ini
ya, atau masih banyak juga yang dengan Twitter, Telegram, Instagram, YouTube ini. Ya gunakan aja, toh itu juga banyak juga yang tidak berbayar atau gratis ya. Jadi upayakan untuk go multi channel. Kemudian think multimedia. Ini ya, manfaatkan juga berbagai multimedia ya. Go visual ya. Kita perlu memberikan informasi dengan cara yang memenuhi harapan dan keinginan orang-orang yang berbeda ya. Generasi milenial ini juga kan sudah bervariasi di samping adanya generasi-generasi sebelum milenial ya. Kita perlu menyediakan konten di media yang berbeda-beda. Ya, generasi milenial memang mereka menyukai video, Instagram dan lain-lain ya. Tetapi coba lihat generasi sebelumnya, umpamanya baby boomers, itu mereka masih menyukai teks, menyukai email. Jadi masih bisa kita manfaatkan blog dan sebagainya, Facebook ya. Nah, untuk itu kita perlu cari tahu jenis media yang diinginkan audiens kita itu yang bagaimana. Kemudian penuhi itu gitu ya. Broadcast kecepatan tinggi sekarang ini menjadi pengalaman multimedia. Kemudian think like publisher. Ya, buatlah konsumen kita itu juga merasa senang ya, kita hargai mereka, ya buat mereka bangga gitu kan. Kenapa? Ya inilah. Jadi kita harus membuat sesuatu konten yang membuat para calon konsumen kita itu think like publisher. Kalau dia menggunakan produk kita, dia seolah-olah merasa adalah orang yang cukup dikenal oleh publik gitu ya, terkenal di publik. Namun yang tidak kalah penting adalah ya di dalam digital marketing ini juga ya perlu teman-teman pikirkan ya lebih jauh kepada target your niche. Ya, niche. Nah, ini perlu niche marketing. Jadi niche itu yang bagaimana sih? Niche ini kalau menurut saya itu begini ya, seandainya kita itu kan, nah ini juga sudah pernah kita bahas kemarin itu kan, jadi kita itu memfokuskan kepada salah satu segmen saja dari sedemikian banyak generasi milenial, kelompok-kelompok generasi milenial ini. Jadi ambillah mungkin satu atau dua kelompok yang memang menjadi sasaran fokus kita. Nah itulah niche ya. Contohnya kemarin itu kita lihat mungkin kalau kita punya produk-produk traveling, ya kita arahkan kepada orang-orang yang memang suka traveling, kelompok-kelompok traveling. Nah itu juga bisa dipecah-pecah lagi sampai ke niche ya. Sudah traveling tadinya pariwisata, kemudian ke traveling, kita persempit lagi ke travelingnya, traveling apa gitu kan macam-macam jenis traveling kan. Ada yang memang senangnya pendaki gunung umpamanya. Nah, kita arahkan kepada pendaki itu. Tapi kalau produk kita itu memang cocok untuk para peselancar umpamanya kan, selancar di laut umpamanya kan, traveling juga. Nah, itu bisa. Jadi ambillah salah satu yang memang fokus. Saya ambil contoh lagi umpamanya kita memasarkan produk kecantikan. Bisa jadi kan? Beauty ya, kecantikan itu. Nah, produk kecantikan itu kan banyak macam gitu ya. Kemudian sasaran atau segmen kita juga banyak kan, kelompok milenial ini kan juga bermacam-macam. Contohnya umpamanya ada satu pernikahan antara turunan dari ya di Indonesia lah ya, teman-teman kita dari Papua umpamanya ya, menikah dengan kawan-kawan kita yang turunan barangkali Tionghoa atau Mandarin gitu ya. Sehingga kalau yang dari Papua kan kita lihat umpamanya teman-teman kita situ kan rata-rata berkulitnya berkulit hitam. Sedangkan kalau teman-teman kita turunan Mandarin ini kan berkulit kuning gitu, kuning-kuning langsat itu ya. Nah, dengan pernikahan mereka berdua ini bisa jadi nanti akan melahirkan anak ya, melahirkan anak perempuan umpamanya. Kalau tadi yang laki-laki itu dari Papua, yang ceweknya dari turunan Mandarin, kemudian anaknya juga perempuan. Sekarang seandainya kita tadi bergerak dalam bisnis kecantikan ya, maka produk-produk yang akan kita pasarkan kepada anak dari pernikahan dua milenial ini tadi, itu tidak cocok menggunakan jenis produk atau
produk-produk yang dulunya digunakan untuk ibunya atau untuk keluarga bapaknya, nggak cocok. Umpamanya untuk keluarga bapaknya ya, umpamanya kosmetik kita itu apa sih? Bedak umpamanya ya, powder atau bedak ya. Nah itu kalau menggunakan bedak dari yang biasa dipakai oleh ibunya, nggak cocok dipakai oleh anaknya. Kenapa? Karena anaknya ini kan percampuran antara dua kelompok atau dua suku yang sangat berbeda ini gitu ya. Tetapi kan anaknya ini pasti memiliki sesuatu yang khas gitu dari kulitnya, dari kebiasaannya dan sebagainya gitu ya. Itulah yang namanya niche. Nah, kita perlu mencari celah itu gitu loh. Itu celah namanya kan. Yang mungkin tidak banyak dipikirkan oleh orang lain. Nah, celah inilah yang dinamakan dengan niche ya. Jadi contohnya produk kecantikan tadi, bedak umpamanya kan, kosmetik itu belum tentu cocok kalau kita menggunakan kosmetik, memasarkan kosmetik untuk anak dari pernikahan milenial ini nanti menggunakan produk yang selama ini mungkin digunakan oleh ibunya, nggak cocok. Begitu juga dengan produk yang selama ini digunakan oleh keluarga bapaknya, itu nggak cocok dipakai oleh sang anak ini. Kenapa? Karena sang anak ini memiliki barangkali tekstur kulit yang berbeda gitu ya. Nah sehingga itulah yang namanya niche. Kita ciptakanlah produk yang betul-betul cocok untuk memenuhi kebutuhan dari sang anak dari kedua milenial ini tadi. Nah itu kira-kira contohnya seperti itulah target yang harus kita kejar, yaitu ke arah niche marketing ini di dalam digital marketing. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Kemudian yang ke-9, cobalah untuk selalu mendengar ya apa yang didiskusikan. Makanya apa yang kita share itu kita lihat bagaimana tanggapan dari audiens kita atau pembacanya gitu ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana mereka mendiskusikan tentang produk kita atau produk-produk lainnya gitu ya. Nah, ini kita harus lebih banyak melihat dan mendengar itu gitu ya. Dengan demikian maka kita akan tahu sebenarnya keinginan konsumen ini yang bagaimana sih. Jadi sekarang ini memang sudah masanya ya. Kita harus selalu untuk mendengarkan dan membaca keinginan konsumen ini. Bukan lagi kita membuat suatu produk lantas kita paksakan untuk kita jualkan, bukan begitu sebenarnya ya. Jadi lebih baik memang kita mendengarkan dulu kebutuhan konsumen ini berupa apa, keinginannya yang bagaimana, itulah yang kita penuhi gitu. Sebaiknya demikian. Kemudian upayakan juga untuk selalu engage ya. Kitanya engage, konsumen kita diharapkan juga engage. Engage ini sebenarnya kalau menurut saya lebih tinggi daripada loyal ya. Upayakan supaya konsumen kita itu merasa loyal gitu ya, merasa engage lebih dari loyal sebenarnya ya. Ini akan membuat apa? Karena dengan loyalnya mereka, maka itu akan sangat menguntungkan bagi diri kita. Mereka akan melakukan beberapa hal, umpamanya terjadinya pembelian ulang gitu ya. Nah ini yang perlu kita kejar ya. Kemudian juga di samping pembelian ulang juga dia akan menggunakan atau membeli-beli juga produk-produk kita yang lainnya di samping produk yang selama ini sudah dia gunakan gitu ya. Di sini perlunya juga kita untuk membangun suatu engagement bagi para konsumen-konsumen kita ya. Kita tahu bahwa konsumen yang loyal itu nanti juga akan melakukan rekomendasi atau menceritakan kepada orang lain apa yang pernah dia alami dan apa yang menyenangkan bagi diri dia gitu kan. Apalagi masa-masa seperti sekarang ini kita sudah tahu bahwa para milenial itu sangat senang untuk bercerita, berbagi, dan juga dia akan sangat senang kalau orang lain pun mengikuti dia, gitu kan, dia sebagai pembentuk tren tadi, gitu kan. Nah ini yang perlu kita manfaatkan. Engage ini perlu kita manfaatkan sehingga juga akan terjadi penolakan kalau dia atau para milenial ini mendapatkan tawaran dari orang-orang lain, gitu, dari produk-produk lain. Nah, bangunlah ya, bentuklah upaya-upaya kita dalam digital marketing ini dengan konten yang juga yang akan membangun engagement ya. Alhamdulillah kalau kita lihat ya, kalau umpamanya kalau umpamanya nanti pelanggan kita itu sudah loyal ya, sepengetahuan saya ya, kalau pelanggan itu sudah loyal kepada kita ya, 4 hal tadi itu akan dia lakukan. Membeli ulang, membeli terus-menerus. Yang kedua itu, dia akan gunakan juga produk lain dari perusahaan kita.
ya, di samping produk yang memang pertama yang dia sering pakai ini, dia juga memakai atau menggunakan produk-produk lain dari perusahaan kita atau yang kita akan terbitkan atau kita pasarkan. Kemudian dia juga berani merekomendasikan kepada teman-temannya, dia mau share, berbagi dan sebagainya tentang pengalaman, manfaat dan sebagainya. Kemudian juga yang terakhir ya keempat ini mereka dia juga pasti akan tolak tawaran-tawaran dari eh, produk-produk lainnya selain dari produk kita. Keempat hal ini penting ya. Inilah perlunya kita melakukan engagement ya. Kenapa demikian juga? Karena kalau kita lihat ya, mempertahankan pelanggan-pelanggan kita yang sudah ada itu sangat lebih baik ya, sangat mudah dibandingkan kita harus mencari pelanggan baru ya. Kenapa demikian? Karena pengalaman-pengalaman yang saya miliki kita tahu bahwa dan juga dari hasil berbagai macam penelitian dari buku-buku dan sebagainya kita sudah tahu bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru upaya kita itu 5 kali lipat daripada upaya kita cukup mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi biaya untuk mendapatkan pelanggan baru itu lebih besar daripada kita mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi berbaik-baiklah dengan pelanggan-pelanggan kita yang sudah ada ini. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita lihat ya dari pemanfaatan sosial media ya. Facebook umpamanya seperti ini kan. Kemudian ini juga Facebook nih ya. YouTube, ya, YouTube ya, buatlah YouTube Anda seperti ini. Kemudian Instagram, ya, IG seperti ini. Kemudian juga ini ya Twitter. Nah, contoh-contoh lain ini juga saya coba menggunakan slide share.net ya. Saya masukkan slide-slide saya yang memiliki foto-foto dan sebagainya. Kemudian saya coba juga dengan link IN kita ini ya, kita buat satu sedikitlah pembahasan singkat tentang apa yang dilakukan ya. Kemudian saya juga mencoba menggunakan Facebook gitu kan, dengan informasi-informasi yang ada gitu kan, dengan suatu kejadian tertentu. Kemudian saya juga share juga melalui WA grup gitu kan, grup SMP dan sebagainya, kemudian grup tempat kuliah saya dan sebagainya ya. Kemudian saya juga gunakan Facebook ya, bisa juga menggunakan Facebook ya untuk nge-share sesuatu itu gitu kan. Namun yang perlu juga diperhatikan dalam pemanfaatan sosial media ini, saran saya tolong teman-teman jika menggunakan berbagai macam sosial media ini, kata-kata yang kita gunakan di dalam media atau konten kita itu ya dirubah-rubahlah, jangan terlalu sama semua gitu kan. Dirubah-rubah sedikit. Tadi kalau di sini umpamanya keseriusan, di sini keceriaan, umpamanya kan begitulah. Ya kira-kira seperti itu gitu ya. Ini akan cukup menarik ya dari pengalaman yang ada itu ya. Keceriaan, keseriusan, dan lain-lain lah. Pokoknya dirubah-rubah lah kalimat-kalimatnya itu sedikit demi sedikit, namun pada intinya tetap sama menuju ke situ. Nah, itu kira-kira apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Jadi ada 2 hal ini yang perlu kita bahas. Yang pertama tadi itu tentang bagaimana merangkul milenial. Yang kedua ini kita membahas tentang bagaimana meningkatkan pemanfaatan dari digital marketing kita ya. Baik. Harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini secara lebih mendetail untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lalu itu dapat memuaskan bagi teman-teman semua ya dan bermanfaat adanya. Namun jangan lupa bagi teman-teman kami harapkan sebelum kita akhiri dengan video ini untuk selalu subscribe dan share dan like dari video-video kita. Namun ikuti pula juga nanti jawaban pertanyaan ke-8 dan ke-9 yang akan kita bahas pada video kita part 4 berikutnya atau yang akan datang. Ya, baik, terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.